Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gemulkum Channel, channel resmi Guru Gemul. Ahai. Sekarang di Oktober 2025 Pak Guru, komentar-komentar tentang mana ini alien Guru Gemul, bagaimana itu? Ya, sebenarnya pernyataan alien tahun 2025 itu adalah pernyataan Diperkenalkan ya, Rik? ya diperkenalkan secara resmi ya diperkenalkan oleh para ilmuwan resmi tahun 2025 gitu ya. Saya sebenarnya tidak khawatir dengan janji saya itu udah pasti terwujud. Kenapa? Karena bahkan sebelum tahun 2025 pun sudah sering terwujud. Jadi misalkan ilmuwan sudah menegaskan bahwa kehidupan di Mars itu ada, atau misalkan mereka memperkenalkan bahwa di Venus itu ada dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya perkenalan itu sudah ada, cuman tidak bombastis. Kenapa? Karena yang menyampaikannya itu bukan politikus, tapi saintis. Kalau saintis mah jarang kedengeran, kecuali dia sudah menjadi bahan industri gitu. Jadi misalkan, siapa penemu bahan bakar hidrogen? Tidak tahu, dan itu tidak bombastis. Tetapi ketika Warren Buffett kemarin memindahkan duitnya dari BYD mobil listrik ke mobil hidrogen yang di Jepang, nah itu baru bombastis. Karena apa? Karena itu duit. Kayak gitu. Jadi saintis itu biasanya walaupun ngomong kemana-mana, dia tidak jadi booming gitu. Mana berita sains yang booming? Coba. Ayo, mana? Lupa kan? Lupa. Bukan lupa, maka saya tidak tahu. Iya, berita sains itu Tapi ini nggak booming. ada video yang muncul Pak Guru di Meksiko. Mexika. Oh iya. Iya. Ini teori, ada teori. Sekenyot ya. Jadi sebenarnya itu adalah video yang cukup ramai beredar di Meksiko beberapa hari yang lalu. Jadi Baraya kalau lihat di situ tuh ada meteor mau nabrak pemukiman. Tapi tiba-tiba tuh di belakangnya tuh muncul cahaya warna putih yang bulat gitu. Yang dia tuh kayak narik gitu. Jadi belok nih gitu. Kayak kalau di Apollo mah dia ngelepas bagian belakangnya kali gitu nggak sih? Enggak, jadi ini si meteor gini ngik terus muncul. Jadi ngik gitu kayak ada tali gitu. Ngik, gitu. Kayak rem-rem gitu. Kayak di rem gitu, dan akhirnya jatuhnya ke bukan tempat pemukiman gitu. Jadi apakah itu UFO yang membelokkan asteroid agar tidak menyakiti kita? Nah, itu salah satu teori di antara sekian banyak teori. Ada yang mengatakan itu AI. Tapi orang-orang Meksiko ngomong, "Oh, tidak, itu saya melihat dengan mata kaki saya sendiri, di situ memang ada," gitu. Nah, tapi soal beloknya saya nggak tahu kenapa belok, mungkin karena dari bawah gitu ya. Jadi apakah itu alien? Jadi si UFO-nya melindungi pemukiman manusia dari jatuhnya meteor? Saya tidak tahu, cuman berkali-kali di zaman dulu saya tuh mengatakan bahwa ada satu teori yang menyebutkan bahwa alien tuh menjaga bumi. Ada teori yang begitu. Jadi mereka tuh karena mereka sudah ada di peradaban yang luar biasa cerdas dan mereka sudah tidak lagi membutuhkan sumber daya yang ada di bumi. Karena mereka bahkan sudah pindah-pindah antar galaksi, jadi ngapain juga mereka butuh sumber daya dari bumi gitu. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya selama ini tuh memantau kita, ngelihat kita sebagai kebun binatang kosmik gitu. Dimana kita tuh jadi penelitian, jadi tempat rekreasi, jadi anak-anak mereka pengen, yuk kita lihat planet yang belum berperadaban. Misalkan lihat, ada bumi lucu orang-orangnya. Jadi mereka tuh katanya dalam teori ini, teori kebun binatang kosmik ya, mereka tuh ngelihat manusia itu tiap hari, tiap saat. Cuman kitanya tidak bisa melihat mereka. Cuman ketika sistem mereka ngebug gitu, kadang-kadang tuh kelihatan gitu, tapi aslinya tuh nggak kelihatan. Atau misalkan sama seperti kita lagi jalan-jalan di taman safari gitu, ada aja di antara kita yang cukup nakal yang keluar dari mobil gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu, tapi aslinya mereka tuh ngeliatin, tapi nggak pernah kelihatan sama kita. Nah, itu salah satu teorinya. Jadi jangan-jangan itu tuh. Tapi kenapa berita UFO tuh selalu muncul di Amerika Latin, Pak Guru? Tidak, kata siapa? Di Amerika lah, atau setidaknya. Saya tidak pernah mendengar ada berita alien di Jepang gitu. Jadi pertama begini ya, pemberitaan soal UFO itu paling banyak kejadiannya di mana, itu bukan tergantung pada seberapa banyak penampakannya. Tapi seberapa banyak negara atau masyarakat yang dimaksud itu punya media untuk mewartakannya. Coba kalau misalkan kejadiannya di Burundi.
Setiap hari ada UFO di sana juga nggak akan diberitakan. Karena orang-orang Burundi tidak memiliki akses untuk menyampaikan itu ke dunia yang sangat luas. Nah, dulu pas awal-awal UFO itu sering kelihatan, kebanyakan di Amerika Serikat, karena lebih dari setengah warga Amerika Serikat punya handycam. Ketika negara-negara yang lain tidak punya itu. Nah, jadi paling banyaknya di Amerika Serikat. Sekarang mulai banyak, ada di mana-mana, di Indonesia juga ada, di mana juga ada. Tapi itu tuh tergantung seberapa banyak mereka punya kekuatan untuk mempublikasikannya, gitu. Jadi Amerika Eropa kan kuat mempublikasikannya, kemudian Amerika Latin juga kuat mempublikasikannya. Nah, terus kenapa juga di Amerika Latin paling banyak? Karena Amerika Latin itu paling banyak sejarahnya yang deket banget sama UFO. Misalkan di Peru ada naskah lain, garis yang tidak kita ketahui apakah itu buatan manusia atau bukan. Soalnya kalau buatan manusia terlalu sulit karena ngegambar itu harus berasal dari atas, dari ketinggian sekian ratus meter baru bisa ngegambar gitu. Karena itu bikinnya tuh gede ratusan meter gitu kan. Oh, itu ada laron, ada tawon ya. Nah, itu kemudian ada di Peru itu ada tengkorak-tengkorak orang dengan kepala yang besar. Lonjong gitu. Lonjong. Kayak di film-film ini. Ya. Terminator. Ya, kayak ya, film Terminator. Alien. Ya, Alien versus Terminator. Nah, itu kalau kata para ilmuwan itu mah kan ada headbanding gitu di talian kepalanya tuh dulu biar cekung gitu sejak bayi gitu. Nah, tapi ini tidak terbukti karena kalau misalkan si kepala yang dicekungkan itu kecil. Nah, ini mah volume otaknya gede gitu. Jadi bukan kepalanya yang dijepit tapi emang volume otaknya gede banget gitu. Nah, itu sampai sekarang juga di Peru tuh ada gitu. Kemudian lukisan-lukisan aneh dan sebagainya. Nah, terlepas benar atau salahnya, benar atau tidaknya, orang-orang Amerika Latin itu sangat percaya karena terkait dengan budaya mereka. Bahwa alien itu terkait dengan tradisi mereka yang dari lampaunya memang udah begitu gitu. Tapi kalau soal naskah lain, ada petani Pak Guru yang berhasil dia bikin itu naskah lain. Iya, betul. Jadi naskah lain? Iya, naskah lain sih yang gambar yang gede di tanah kayak itu kan ladang gitu. Ada petani yang bikin gitu. Jadi dia pakai mobilnya terus dia gambar gede gitu. Jadi ketika di bagian bawah mah dia nggak kelihatan kayak gambar, tapi ketika dipakai drone ke atas. Oh. Tapi itu sekarang sih. Iya, itu memang ada. Ya. Jadi kayak dulu tuh crop circle. Itu juga kan buatan. Ya, kelihatan ketahuannya sekarang gitu. Yang di Indonesia tuh di mana sih ada berita? Ada. Crop circle teh? Iya ada, di mana lupa gitunya tapi memang ada. Tapi ini saya ngelihat dari berita di Guardian Pak Guru. Jadi mungkin makhluk luar angkasa itu bosen atau tidak mau menghubungi karena bumi itu primitif dibanding mereka. Ya iyalah. Jadi rumusan sederhananya gini, Asep. Kalau ada makhluk yang bisa melakukan perjalanan antar galaksi, mereka tuh artinya sudah bisa menembus ruang dan waktu. Kan misalkan ya, untuk ke planet terdekat dari kita, kecepatan cahaya tuh butuh waktu 4 tahun. Ini kecepatan cahaya. Itu adalah bintang terdekat. Jadi gimana kalau yang terjauh, misalkan ujung galaksi dari ujung ke ujung, itu 100.000 tahun, cahaya. Jadi artinya apa? Jadi kalau ada makhluk yang bergerak dengan kecepatan cahaya butuh waktu 100.000 tahun. Tapi mereka, anggaplah, mereka tuh bolak-balik ngelihat seumuran mereka, gitu. Artinya apa? Mereka bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, kalau misalkan ada materi yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka ruang dan waktu buat mereka itu sudah bisa dieksploitasi. Kalau sudah ada yang bisa mengeksploitasi ruang dan waktu, maka mereka tidak lagi membutuhkan menjajah bumi. Nggak usah. Sok menjajah buat apa? Ngambil sumber dayanya. Buat jadi apa? Jadi bahan bakar. Ya selama ini mereka udah pindah-pindah galaksi. Bisa itu. Jadi mereka tuh kalau misalkan datang ke bumi mereka nggak akan ngejajah. Berarti ada teori gini dong, mereka melihat kita tidak melihat mereka. Iya, gitu. Jadi kayak setan itu. Iya, kayak jin. Mereka melihat kita tuh, ya itu kayak kebun binatang kosmik tuh, lihat anak-anak gitu. Betapa primitifnya ya kehidupan. Jadi mereka tuh melihat kita tuh kayak bakteri yang berevolusi. Ada yang kayak film God gitu kalau nggak salah. Oh iya, yang iya. Film
yang film Tuhan dina meja eta ya mungkin kayak gitu. Apakah ada alien di atas sih? Kita sedang dipantau sama alien itu ya, tapi aliennya tidak ikut campur. Yang jadi statement Pak Guru di podcastnya Kemal yang sampai sekarang ditunggu-tunggu tanyain itu adalah karena di platform prediksi itu di Polymarket alien tuh dikonfirmasi eksistensinya itu di tahun 2025 seperti yang kau katakan. Apakah kau ngambilnya dari sumber itu juga? Karena di platform tersebut menyatakan bahwa kemungkinan alien dikonfirmasi di tahun 2025 lebih tinggi dibanding peluang Bitcoin mencapai 200.000 US dollar di tahun yang sama. Iya, begitulah kurang lebihnya. Tapi saya baca berita itu tuh sebenarnya di tahun 2010. Waktu saya masih ngajar di SMA, tapi duduknya teh lesehan gitu, kayak TK gitu. Dan siswanya teh 2 orang. Di karunya. Nah, yang itu. Terus itu tuh siangnya, paginya tuh saya ngajar di sekolah yang bonafit banget gitu. Yang SPP-nya tuh gede banget. Nah, di situ tuh saya tuh bercerita tahun 2010 tuh. 15 tahun dari sekarang, alien itu akan diperkenalkan. Kenapa? Karena saya baca berita juga 15 tahun dari sekarang, alien akan diperkenalkan. Jadi perhitungannya adalah tahun 2025 gitu. Nah, itu pernyataan ilmuwan dalam bentuk prediksi. Kenapa? Karena capaian teknologi manusia pada waktu itu diperkirakan sudah bisa mengakses informasi yang jauh lebih baik. Jadi dulu di tahun 2010 tuh kita tuh teleskopnya masih pakai Hubble. Sekarang udah James Webb. Nah, misalkan begitu. Jadi sebelum tahun 2025 itu capaian ilmu pengetahuan di dunia antariksa kita tuh luar biasa. Temuan planet-planet baru, planet-planet yang serupa dengan bumi, planet layak huni, kemudian kecurigaan terhadap keberadaan alien itu jumlahnya sudah ratusan. Sudah ratusan planet atau kecurigaan terhadap kehidupan di luar planet. Bahkan di antaranya di Mars dan di Venus itu sudah menjadi teori yang hampir bulat bahwa di situ tuh ada kehidupannya. Dia kayak ini nggak sih orang yang pertama kali nyari teori alien itu adalah sama seperti orang yang pertama kali mencari keberadaan Tuhan yang tidak jelas? Tidak begitu, karena sejarah agama-agama itu tidak pernah menjelaskan bagaimana manusia mencari Tuhan. Nabi Ibrahim katanya, setahu saya, dia itu mencari Tuhan, kenapa ada ini? Apakah Tuhan tapi itu matahari atau Tuhan itu bulan? Ya, punten pisan. Nabi Ibrahim itu ahistoris. Jadi ini mah saya bilang dalam sejarahnya ya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu memang tidak tercatat dalam sejarah. Nabi Ibrahim itu tercatat dalam kitab-kitab suci, tapi kitab suci itu tidak terkonfirmasi dalam sejarah gitu. Jadi maksudnya sejarah sebagai ilmu, sebagai sains gitu ya. Kan mereka tuh butuh bukti yang empiris. Nah, dipotong lagi nih. Iya, jangan-jangan dipotong lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu mungkin ada, bisa jadi tidak ada, ya apapun itu, tapi itu adalah ranah kepercayaan. Buktinya itu sampai sekarang itu tidak terkonfirmasi, begitu. Nah, jadi balik lagi, orang-orang itu tidak pernah mencari Tuhan. Orang-orang itu hanya mencoba menjawab kebingungan mereka, dan jawaban itu hanya bisa memuaskan ketika ada unsur Tuhan di dalam situ. Jadi misalkan gini nih, orang-orang zaman dulu bingung, kenapa bisa hujan? Airnya dari mana? Kan nggak bisa dijelaskan. Lalu mereka ada dewa hujan. Nah, kalau itu terpuaskan. Oh, sesimpel logika mistika berarti gitu? Ya, sesimpel itu. Iya, begitu memang. Itu sebenarnya bukan logika mistika. Jadi itu spekulasi mistik. Oh, beda spekulasi lagi. Mistik, oke. Jadi, kenapa air Sungai Nil kadang-kadang meluap, kadang-kadang surut? Kenapa bisa begitu? Karena tahu nggak, di Mesir air meluap itu bukan pas musim hujan, dan surut itu bukan pas musim kemarau. Pokoknya mah gitu aja, karena hujannya tuh di Uganda gitu, di hulunya. Nah, mereka tuh nggak ngerti kenapa bisa gini. Oh, ada dewa Osiris yang di situ. Nah, jadi mereka tuh baru bisa. Jadi mereka tuh tidak mencari, mereka tuh menyimpulkan. Nah, dalam sejarah itu tuh begitu. Kalau alien itu didasarkan pada manusia tahu bahwa bumi itu bukan satu-satunya planet di tata surya kita.
Dan tata surya kita bukan satu-satunya tata surya di galaksi kita. Nah, manusia tuh mulai sadarnya tuh dari situ. Setelah itu mereka tuh berasumsi, berlogika sederhana. Kalau yang mengitari matahari kita lebih dari satu planet dan kita di sini ada kehidupan, jangan-jangan di planet lain ada. Nah, terus diselidiki lagi, ternyata planet-planet yang lain itu tidak ada kehidupannya, atau hampir pasti tidak ada kehidupannya. Karena misalkan ada di zona non-Goldilocks, misalkan zona di luar zona nyaman kehidupan. Tapi kan di galaksi lain ada jutaan planet, ada miliaran planet, bahkan bisa jadi triliunan planet. Oh, jangan-jangan di sana ada. Nah, kejangan-janganan ini tuh masuk akal. Jadi secara rasio pasti gitu, secara empiris tidak begitu. Jadi kumaha atuh? Jadi ya kita berspekulasi saja tentang itu gitu. Hanya spekulasi aja sampai sejauh ini tuh. Tapi secara rasio gitu, secara akal pikiran gitu ya. Pirakue nggak ada gitu dari miliaran bintang gitu. Pirakue ngan orang hungkul, masa cuman kita doang gitu. Gitu. Bahas alien tuh lebih banyak konspirasinya dibanding kayak itu 9/11. Ada 91 itu udah tutup itu mah udah lama, udah tutup, udah ketinggalan zaman itu teori konspirasi jadul. Bahasan alien tuh lebih banyak, saya ngerasa lebih banyak konspirasinya dibanding. Iya, banyak konspirasinya karena tidak terbukti secara empiris. Jadi teori-teori yang keluar tuh. Iya. Jadi seperti ginilah, seperti maaf ya misalkan ya, ada tokoh terkemuka, dia tuh tidak pernah menikah atau menikah terus cerai, terus ngaduda seumur hidupnya. Nah, secara logika, dia tuh pasti punya tempat pelampiasan hasrat seksual. Tapi secara empiris kita nggak pernah membuktikan dia bahwa dia tuh pernah gitu. Nah, jadi ya itu mah hanya teori konspirasi aja, hanya pasti si eta mah gini, pasti si eta mah gini. Ya cuman pasti doang gitu. Karena secara logika bandingkan dengan diri kita, pasti ada pelampiasan seksualnya, tapi gak pernah. Nah, jadi teori konspirasi, nah kayak gitulah kurang lebih. Sesederhana itu ya ternyata bikin teori konspirasi ya. Iya. Sederhana nggak sih kalau bikin teori konspirasi? Iya, teori konspirasi itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi misalkan COVID itu buatan atau tidak? Coba pakai logika. Logika sederhananya tuh gini. Dia tuh berasal dari hewan. Mungkin berasal dari hewan gitu ya. Terus pindah ke manusia. Kenapa pindah ke manusia? Terus itu misalkan ya, dari itu kepastiannya satu pindah dari manusia ke hewan. Fakta yang keduanya, dia berasal dari Wuhan. Di sana orang Cina kebiasaan makan makanan ekstrim. Hewan-hewan yang bahkan tidak wajar dikonsumsi manusia dileg-leg juga di sana. Oh. Yang keduanya. Kemudian yang ketiga, di Wuhan itu ada laboratorium biologi yang tidak pernah dipublikasikan apa aktivitas di sana. Wow. Coba kita bikin tiganya. Satu, dia pasti, ini 3 faktanya, dia pasti dari hewan ke manusia. 2, orang Wuhan itu suka makan makanan ekstrim. Kemudian yang ketiga, itu ada laboratorium rahasia yang memang ngerekrut, yang ngambilin hewan-hewan itu untuk jadi bahan percobaan. Nah, jadi kalau dari 3 fakta itu, kita tuh tidak bisa menemukan bukti empiris bahwa di laboratorium itu ada hewan yang direkayasa genetik menggunakan virus ini itu dijadikan uji coba, kemudian lepas, kemudian dimakan sama orang Cina, dan akhirnya orang Cina ketularan COVID dan sebagainya. Gak ada bukti empiris itu. Tapi dari 3 fakta itu masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, jadi teori konspirasi itu munculnya dari situ. Dari fakta-fakta tidak langsung yang dihubungkan dan nampaknya memiliki jalan, tetapi dia tidak terkonfirmasi. Begitu. Apakah Pak Purbaya termasuk teori konspirasi yang diciptakan oleh Pak Prabowo? Oh iya betul, Pak Purbaya itu termasuk. Kita bahas nanti Pak Guru karena ini sudah panjang. Oke, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.